Apakah kamu pernah merasa penggunaan gadget atau sosial media kamu berlebihan? Atau pernah ngalamin sosial media paradok, di mana kamu punya banyak teman di sosial media, tapi tetap saja merasa kesepian? Atau dengan banyaknya teknologi di sekelilingmu, serta banjirnya informasi yang tidak relevan di dunia hari ini, membuat kamu merasa terganggu. Seorang sejarawan bernama Yuval Noah Harari pernah berkata, "Di dunia yang banjir informasi tidak relevan, kejernihan berpikir adalah kekuatan." Oleh karenanya, kita perlu menjadi digital minimalism melalui detox sosial media. Digital minimalism adalah orang yang menggunakan teknologi hanya saat bermakna dan mensupport nilai-nilai hidup kita. Bila tidak, maka kita tinggalkan atau hindari saja penggunaan digital itu. Teknologi, gadget, dan aplikasi adalah produk-produk yang didesain secara sengaja untuk memakan waktu dan atensi kita. Jadi bayangin, berapa banyak waktu kamu yang hilang untuk melakukan hal-hal yang kurang berarti. Memilih menjadi digital minimalism membuat kita kembali memiliki kualitas hidup yang lebih baik dengan mengembalikan kemampuan konsentrasi dan atensi pada apa yang lebih penting. Sama halnya seperti kamu menerapkan minimalism pada rumahmu. Kamu akan bertanya, apakah barang yang berguna bagi saya? Kalau jawabannya tidak, maka kamu ucapkan selamat tinggal pada barang itu. Prinsipnya sama dengan menerapkan aplikasi di ponsel kamu. Berikut adalah 3 langkah detox sosial media supaya kita bisa menjadi digital minimalism. Pertama, menulis semua text tools dalam hidup kita dan memikirkan apakah itu opsional atau wajib. Apakah suatu keharusan ada di hidup kita? Biasanya kalau opsional, maka gadget, aplikasi, atau layanan digital apapun bisa kita hentikan selama 39 hari tanpa merusak atau mengganggu flow kehidupan pribadi atau profesional kamu. Tapi harus disiplin dan kritis dalam proses ini. Biasanya aplikasi yang berguna adalah browser, chat, email, e-commerce, apps bahasa asing, maps, dan juga transportasi. Kedua, cuti selama 30 hari. Setelah kita punya aturan dan prosedur yang tadi, kita harus disiplin cuti dari menggunakan semua teknologi yang kamu udah pilih. Biasanya minggu pertama atau kedua itu susah, karena kita sudah terbiasa ditemani oleh sosmed dan sebagainya. Tapi ingat, kita lagi detox. Ketidaknyamanan adalah sangat natural. Pada saat kita merasakan dorongan untuk main handphone dan sebagainya, cobalah isi waktu itu dengan aktivitas berkualitas tinggi, seperti membaca buku, olahraga, atau aktivitas lain pilihan kamu. Langkah ini sangat penting, karena kalau tidak mengisi waktu luang ini dengan kegiatan offline yang menyenangkan, kemungkinan besar kita akan kambuh. Kembalikan kesendirian di dalam hidup kamu, solitude. Cuti ini akan membebaskan kamu dari penggunaan teknologi digital yang sembrono, yang bisa membuat pikiran penggunanya keruh, sulit fokus.
Penelitian mengungkapkan, orang yang kesulitan fokus, pikirannya cenderung negatif, berkutat pada apa yang salah dalam hidup, dan melupakan apa yang sebenarnya sudah berjalan baik. Ini juga membuat kita sering cemas, bahkan depresi. Nah, kalau sudah begini bagaimana? Menjadi individu yang fungsional, produktif, dan tentram. Jadi masuk akal ketika CEO perusahaan teknologi Silicon Valley, Steve Jobs, Bill Gates, tidak memperbolehkan anak-anak mereka memainkan iPad atau ponsel pintar sebelum cukup umur, baik di rumah ataupun di sekolah. Jack Dorsey, meditasi 1 jam setiap hari untuk menjaga kejernihan pikirannya. Mereka semua tahu betul dampak buruk penggunaan teknologi yang tidak cermat dan tidak bijak. Atensi adalah emas mahal. Maka itu baiknya kitalah yang menggunakan teknologi. Jangan sampai kita biarkan teknologi memanfaatkan kita. Kita yang meraup manfaat sebesar-besarnya dari teknologi, bukan sebaliknya. 3. Setelah 30 hari, pelan-pelan perkenalkan teknologi opsional kamu itu kembali ke hidup kamu. Setiap kamu mau buka aplikasi, tanya dulu, apakah ini cara yang terbaik menghabiskan waktu dan selaras dengan values hidup kamu? Dan gimana ya cara menggunakannya supaya tidak rugi waktu? Dengan 3 steps ini, kita memastikan bahwa teknologi atau apapun itu menambahkan nilai ke dalam hidup kita. Selamat mencoba teman-teman untuk aktivitas berkualitas kamu sendiri.